Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan presentasi tentang Project Image Processing, yaitu deteksi objek anjing dan kucing. Anggota kelompoknya yang pertama ada Ahmad Sandi Wijaya, kemudian ada Raihan Alfian Nuryansyah, dan ada saya sendiri Yoga Kurniawan. Boleh di next slide, San? Oke, masuk ke latar belakang. Latar belakang pemrosesan citra digital berkembang pesat dengan aplikasi praktis seperti deteksi dan klasifikasi objek dalam gambar. Deteksi objek relevan di industri, keamanan, dan aplikasi sehari-hari seperti pengenalan hewan, pemeliharaan, dan pembangunan augmented reality. Identifikasi otomatis kucing dan anjing menghadapi tantangan seperti variasi ras, ukuran, dan kondisi lingkungan. Namun, platform seperti Google Colabs yang menyediakan akses GPU, GPU, GPU gratis memungkinkan pengembangan solusi yang efisien dan hemat biaya dengan dataset relevan, algoritma canggih, dan platform pendukung deteksi objek untuk kucing dan anjing dapat diterapkan secara Nexan. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi kucing dan anjing. Dalam gambar menunjukkan teknik depth rendering, platform Google Colab digunakan untuk melatih dan mengimplementasikan model deteksi secara efisien. Boleh dilanjut, next. Ada pengertian deteksi objek. Selanjutnya ada pengertian deteksi objek. Deteksi objek adalah teknik visi komputer untuk mengenali dan menemukan objek dalam gambar atau video menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau pembelajaran mendalam. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti ADAS, robotika, dan pencitraan medis. Selanjutnya ada teknik yang digunakan. Project ini menggunakan YOLO V5 yang artinya you you only look once version 5 karena efisiensi dan kemampuannya mendeteksi banyak objek secara real time. Aduh, Rehan gak usah ketawa lah Rehan. Aduh, gue senyum cok. Gak usah gue. Mau pulang aja kayak bisa gak apa-apa kan? Teknik yang digunakan. Project ini menggunakan YOLO versi 5 yang artinya you only look once version 5 karena efisiensi dan kemampuannya mendeteksi banyak objek secara real time. Model ini menggunakan pendekatan grid untuk deteksi dengan parameter seperti learning rate 0,00, batch size 16, dan epoch 50. Data dan dataset. Dataset yang digunakan adalah Cats and Dog, dataset dari Kaggle yang berisi ribuan gambar kucing dan anjing dengan variasi posisi, latar belakang, dan pencahayaan. Contoh gambar yang tersedia dari dataset Kaggle. Alur kerja. Satu, pre-processing data. Dataset diunggah ke Google Drive dan diakses via Google Colab. Kedua, ada gambar diubah ke resolusi 640 kali 640 pixel. Dinormalisasi dan ditambah data augmentasi dalam kurung rotasi, flipping, perubahan kontras. Yang kedua, pelatihan mode. Dataset diunggah ke Google Drive dan diakses via Google Colab. Gambar diubah ke resolusi 640 kali 640 pixel. Dinormalisasi, kenapa sih? Normalisasi dan ditambah data augmentasi, rotasi, flipping, perubahan kontras. Contoh hasil Google Colab. Akurasi deteksi. Model mencapai map sebesar 99% pada dataset uji. Kedua,
inferensi rata-rata adalah 35 milisecond per frame pada GPU. Kedua, visualisasi hasil. Gambar dengan bounding box yang menunjukkan klasifikasi objek sebagai kucing atau anjing. Deteksi bekerja sangat baik pada gambar dengan latar belakang sederhana. Proses pengembangan sistem menggunakan Google Colab sebagai platform utama memberikan sejumlah keunggulan seperti kemudahan akses, efisiensi dalam pemrosesan data, serta dukungan komputasi berbasis GPU yang mempercepat proses pelatihan model. Secara keseluruhan, kombinasi algoritma YOLO versi 5 yang canggih dengan infrastruktur pengembangan berbasis Google Colab menjadikan sistem ini solusi yang handal untuk implementasi deteksi kucing dan anjing dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan. Oke, di sini tuh yang pertama, di blok pertama ini ada mengimport Staka Drive ya untuk bekerja dengan Google Drive. Jadi yang pertama tuh, hal pertama tuh import dulu Google Drive supaya nyambung ke Google Colab-nya. Terusnya di sini tuh ada codingan Bezier Content Drive My Drive Dataset 3 yang dimana tuh apa namanya, ini hanya mendeklarasikan lokasi tanpa melakukan apa-apa. Jadi dari drive itu dipindahkan ke dokumen konten ini, di mana ini udah ada di Google Colab ya. Terusnya di blok ketiga ini yaitu untuk menyimpan lokasi folder-folder tersebut ke dalam variabel agar mudah diakses di blok selanjutnya atau memanggil di blok selanjutnya. Terus ya di sini tuh codingnya ini yaitu menjumlahkan gambar yang ada di masing-masing folder dari anjing dan kucing, 12 paragraf kucing. Di blok selanjutnya ini mempermudah akses ke folder gambar anjing dan kucing yang ada pada data pelatihan dan data validasi. Lalu di blok selanjutnya ini library random untuk mengacak atau membagi gambar anjing dan kucing menjadi 2 set di bagian sini dari totalnya, dan satu lagi untuk validasi 20%. Dengan file gambar disalin ke direktori SWOT. Dan rasionya itu 0,8. Masih kelihatan nggak? Terusnya ada train file split ini, yaitu untuk pembagian antara data pelatihan dan validasi. Misalnya 0,8 berarti 80% untuk pelatihan, 20% untuk validasi. Terusnya menghitung jumlah total file gambar dalam folder source. Terus di blok selanjutnya ini yaitu menghitung jumlah data anjing dan data kucing. Data train anjing itu ada 19, oleh itu ada 12. Jadi mengambil data itu kita mengambilnya beberapa aja, ditaruh di drive-nya supaya lebih mudah. Terusnya di sini blok selanjutnya itu untuk mengimport library TensorFlow-nya yang digunakan untuk membangun dan melatih model machine learning-nya dari Crush. Ini digunakan untuk memperbarui bobot model selama proses pelatihannya. Terusnya ini mengimport image data generator dari Crush untuk melakukan argumentasi gambar.
atau memodifikasi gambar secara acak. Terus di sini blok selanjutnya pada bagian rescale untuk menormalisasi gambar 55 agar berada dalam rentang 0 hingga 1. Terusnya di rotation range 30 ini untuk memutar gambar secara acak dalam rentang 30 derajat. Terus di horizontal flip ini tuh membalik gambar secara horizontal secara acak selama pelatihan, selama running. Terusnya di share range 0,3 ini menggeser gambar secara acak dalam rentang tertentu, waktu tertentu. Terusnya fill mode nearest ini menentukan cara mengisi pixel yang hilang setelah melakukan transformasi. Terus nearest ini berarti menggunakan nilai pixel terdekat untuk mengisi pixel yang hilang. Terus ini ada width shift range 0,2 yang dimana itu untuk menggeser gambar secara horizontal secara acak dalam rentang 20% dari lebar gambarnya. Jadi ini untuk mengatur dari gambarnya pada saat setelah di running. Terusnya head shift range ini secara vertikal, secara acak dalam rentang 20% dari tinggi gambarnya. Terusnya ada zoom range 0,1 itu untuk memperbesar gambar secara acak dalam rentang 10%. Dan begitupun juga dengan variabel val atau validasi. Di sini ada dua variabel, itu trend dan juga validasi. Terus blok selanjutnya itu ada trend generator, yang dimana untuk memuat data atau gambar dari folder ke dalam model menggunakan objek image data generator. Trend ini direktori yang berisi gambar pelatihan atau variabel trend. Terus target size 150 itu maksudnya mengubah ukuran setiap gambar menjadi 150 kali 150 pixel. Terusnya batch size-nya ini memuat gambar dalam batch berisi 10 gambar sekaligus. Terus kelas modelnya ini kategorikal, yang dimana menyatakan bahwa label kelas adalah kategori. Begitupun juga dengan variabel validasi. Dan outputnya seperti ini. Terusnya di blok selanjutnya itu ada kelas myCallback. Yang pertama tuh kelas myCallback ini mendefinisikan sebuah kelas myCallback yang merupakan turunan dari def keras. Terusnya def on n ini yaitu untuk dipanggil secara otomatis oleh TensorFlow-nya setelah setiap epoch pelatihan selesai. Terusnya pada bagian ini mengecek apakah akurasi model lebih dari 99%. Jika iya, maka blok berikutnya akan dijalankan, atau berarti berhasil mencapai 99%. Terusnya di print dengan bertulisan akurasi telah mencapai lebih dari 99%. Terus save model ini untuk menghentikan pelatihan model dengan mengatur atribut soft training ke true. Ini jika sudah 99% maka epoch akan berhenti. Jika belum maka akan tetap berjalan hingga sesuai keinginan dari epochnya. Jadi sesuai keinginan itu mencapai 20 di sini. Jadi 1/20 ini berarti harus sampai 20/20, sedangkan pada output ini hanya 13/20 karena akurasinya sudah melebihi dari 99%. Terus di sini balik lagi ke myCallback. Ini membuat callback dari kelas myCallback yang digunakan selama pelatihan model. Tujuannya ini
pemanggilan aja. Terusnya blok selanjutnya itu yaitu memanggil model dari TF kerasnya, yaitu model CNN, Convolutional Neural Network. Itu artinya CNN. Jadi seperti ini codingannya. Terus ini model summary-nya. Ini memberikan gambaran umum tentang struktur dan kompleksitas modelan. Terusnya ada model compile. Jadi di sini ada loss sama dengan categorical concentropy, yang dimana itu fungsinya kehilangan digunakan untuk masalah klasifikasi multi-kelas. Terusnya di sini ada optimizer Adam untuk digunakan kemampuannya menggabungkan kelebihan dari dua aktivitas lain. Terusnya di sini ada matriks akurasi. Ini akurasi ini akan dihitung untuk setiap epoch pelatihannya. Jadi dengan pada blok ini itu tujuannya mengompilasi model, menyiapkan model untuk dilatih. Itu aja. Terus ya, di sini yang tadi saya bilang epoch itu sampai 20, yang dimana bakal diproses hingga akurasinya 99% dengan sampai 20 kali, dari 1/20 hingga 20/20. Terusnya train generator itu menyediakan data pelatihannya, gambar seperti gambarnya. Terusnya di step pre-postnya ini kan sama dengan 2, menentukan berapa banyak batch yang akan diproses dalam satu epoch-nya. Jadi di prosesnya ini akan 2 batch per epoch. Jadi ini yang tadi 1 sampai 20 itu stepnya. Terusnya validasi step 1 ini untuk berapa banyak batch yang akan diproses untuk data validasi. Berarti ini 1 batch saja per epoch-nya. Terusnya verbose 1 itu menentukan level output yang akan ditampilkan selama pelatihan sama pada saat di running. Terus di blok selanjutnya ini yaitu ada akurasinya, di mana ini ada akurasi dari training dan juga validasi. Jadi seperti ini grafik ya, output ya. Terus di sini tuh kita mengimport metode. Terus di sini ada ACC story akurasi ini, yaitu menyimpan nilai akurasi pelatihan dari setiap epoch yang tercatat selama pelatihan atau running. Terus ya, begitupun dengan yang ini ya, file ACC juga. Terus ya, yang loss ini menyimpan nilai kerugiannya dari setiap epoch yang pada saat di sini. Di sini kan terdapat loss juga, jadi itu akan dihitung nyambung gitu ya, 2 blok ini. Terusnya blok selanjutnya itu di bagian terakhir ini mengimport library NumPy untuk memanipulasi arraynya. Terus dari keras untuk memproses gambar, terus mengimport pustaka file dari Google Colab untuk memungkinkan pengunggahan file. Terus di sini untuk pengguna Google Colab itu untuk mengunggah gambarnya akan ada tombol di sini seperti choose file di sini. Terusnya masih kelihatan nggak? Masih. Ya. Mulai. Ya. Banyak banget ya. Terusnya di sini ada patch
VN, yaitu menyimpan nama file yang diunggah ke dalam variabel path. Terus di image slot image ini yaitu ada 150 dan 150, yaitu memuat gambar yang diunggah dan mengubah ukurannya menjadi 150 kali 150 pixel. Terus image spot ini yaitu untuk menampilkan gambar yang diunggah di dalam notebooknya. Terusnya codingan selanjutnya ini ada X image to array yang dimana itu mengubah gambar yang telah dimuat menjadi array nampy. Terus langsung ke sini aja, ya dimana nih if class 0 lebih besar 0,5, yang dimana ini untuk mengecek apakah probabilitas prediksi untuk kelas pertama anjing lebih besar dari 0,5. Jika iya, gambar dianggap sebagai anjing. Terus bakal di print menampilkan hasil prediksi, yaitu gambar diklasifikasikan sebagai gambar anjing. Jadi kelas listnya itu anjing itu yaitu 0, dan untuk kelas list kucing itu yaitu 1. Dan ini seperti ini. Demikian itu penjelasan dari codingan objek deteksi objek dari anjing dan kucing. Terima kasih. Terima kasih Rehan, terima kasih Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.